kita tahu ya, kita lihat misalnya mereka masih menyembah patung, bertawasul dengan benda-benda mati yang dianggap bisa memberi manfaat tetapi tidak, seperti itu. Maka kalau kita tanya kepada mereka, kenapa engkau masih berbuat demikian? Maka di dalam Al-Quran disebutkan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ya Rasulullah menyembah ini, melakukan ini dan itu yang memang itu kita sepakati kesyirikan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia menyembah berhala, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka di sini kita juga bisa mengambil bahwasanya permasalahan dalam akidah itu tidak hanya terletak di dalam kita yakin bahwasanya Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita tanya nih, ibu-ibu mungkin atau siapa saja, siapa Tuhanmu? Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan aku rezeki dan lain-lain. Kemudian kita lihat amalnya. Ternyata dia apa? Ya mungkin gak sholat, gitu kan? Dia masih juga mungkin bermaksiat, atau mungkin dia beribadah tetapi menyelisihi amalan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Maka poin yang paling susah itu yang kedua, menjadikan ibadah kita tuh murni untuk Allah saja. Ya, kalau kita memang bisa menghadirkan itu, maka ulama sepakat, maka kebersihan yang ada dalam dirinya itu akan nampak dalam amal. Ya. Kembali lagi, bahwasanya Allah SWT menjelaskan di yang poin pertama ini, ya, Allah adalah yang menciptakan ya, manusia. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat, ya, terbalik ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dari sini ya, harusnya sana sini ya. Nah ini poin yang sering diangkat dalam pembahasan tauhid ya oleh ulama kita ya, bahwasanya manusia itu harus tahu, ketika dia sudah tahu bahwasanya Allah adalah zat yang satu-satunya yang dia sembah, maka bentuk daripada khidmah menjalani hak kita atas Tuhannya dengan beribadah untuknya. Dan tidaklah yang artinya setiap manusia diciptakan Allah dengan tujuan. Nggak ada artinya. Kalau boleh dilihat tafsirnya, artinya itu wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah ciptakan. Maka ciptakan ini ya, dan jin, manusia dan jin. Bacanya dari sana Ibu ya, ini. Iya, tadi baca Iya, saya juga tadi. Ya karena kalau lagi di pasti emang gini Bu. Oh gitu. Lama Jadi artinya apa tadi? Dan tidaklah menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Baik. Maka yang pertama kita potong dulu. Kalimat khalaqtu, menciptakan. Ya. Allah menciptakan manusia dengan alasan untuk beribadah kepadanya. Ya, ini menjadi poin. Maka beribadah itu adalah memberikan hak Allah dari uluhiyah. Dengan kita meyakini bahwasanya Allah adalah yang khaliq, yang menciptakan, maka dua ini tidak akan boleh terpisah. Ya, dua ini tidak boleh terpisah ya. Dengan kita meyakini Allah yang menciptakan, maka diikuti dengan amal. Amalnya adalah beribadah kepada Allah SWT. Maka ibadah tadi yang saya sampaikan di awal, syarat diterimanya amal adalah pertama al-ikhlas. Ya, al-ikhlas wal mutabah. Ikhlas dan mengikuti Nabi kita alaihi salatu wasallam. Baik, ikhlas sudah ngerti lah. Ya. Berarti maknanya kalau nggak ikhlas dia bisa terancam ya, bukan langsung kafir, bukan. Dia terancam jatuh ke dalam kekufuran. Seperti itu. Maka dia harus betul-betul menata niatnya. Ya, memperbarui niatnya setiap dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah mutabah. Maka mutabah itu artinya kalau secara bahasa mengikuti. Dari mana kita bisa mengikuti Nabi kita alaihi salatu wasallam? Pasti dengan apa? Ilmu. Kita misalnya nanti ada mengaji, ya. Kan Nabi suruh apa? Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Bacalah Al-Qur'an itu sebagaimana Al-Qur'an itu turun kepada Nabi kita SAW. Maka kewajiban kita dengan Al-Qur'an itu bukan menghafalnya. Ya, kita nggak ada dituntut untuk menghafal sekian banyak hafalan juz ya, atau surat, kecuali yang disepakati satu, yaitu surah Al-Fatihah. Karena dia memang
induknya Al-Quran dan dia diulang-ulang setiap sholat. Tetapi yang kewajiban kita dalam Al-Quran adalah membacanya sebagaimana Nabi kita SAW membaca. Nah itu yang paling penting ya. Jadi kita harus terus mengoreksi diri kita dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita mulai serius mengkaji tahsin, mungkin ya kan sudah ada kajian yang lain, itu kan kita mulai mendapati kesulitan ya seperti itu ya. Ada namanya takaluf yang mazmum dan maklum. Nah kondisi kita yang sulit dalam mentahsin itu bentuk ikhtiar kita menggugurkan kewajiban. Walaupun ternyata butuh waktu untuk baik kita, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dihisab oleh Allah SWT yang tidak mau belajar sama sekali. Dia merasa aman dengan kejahilan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Karena memang thalabatul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu hukumnya fardhu, wajib. Begitu ya. Jadi tujuan kita belajar itu bukan untuk menjadi ulama. Ini harus digarisbawahi. Kita belajar hadir majelis ilmu, bukan untuk menjadi nanti jadi ustazah gitu kan, atau menjadi orang yang ahli di bidang ilmu kan. Tapi yang paling pertama kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah, salah satu guru kibar yang ada di Saudi, dia mengatakan bahwasanya dalam kitab Ta'dzimul Ilmi, alasan pertama kita belajar itu adalah raf'ul jahl, mengangkat kebodohan dalam diri. Itu yang pertama kan. Dengan kita mengerti bagaimana sholat yang sesuai dengan Nabi kita ajarkan, membaca Al-Quran sebagaimana Nabi kita ajarkan, pasti mendapatkan fadilah yang lebih dibandingkan yang tidak belajar. Seperti itu kan. Sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan tentang kondisi orang yang baca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah. Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan mahir, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihissalam, maka dia akan dinaungi oleh malaikat. Walladzi yatata'ta, dan barang siapa yang masih terbata-bata, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala yang dia tadi bersungguh-sungguh membaca dan pahala dari ayat yang dia baca. Subhanallah. Seperti itu ya. Maka perlu dipahami dalam hal-hal kecil kita bisa menjadikan ibadah juga. Ya. Seperti dengan hadir di majelis ilmu. Karena ulama itu juga menjelaskan Bapak Ibu ya, bahwasanya jangan sampai kita itu kosong dari majelis ilmu. Yang majelis ilmu itu yang majelis zikir. Ya, dengan kita di situ mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah. Di zaman Nabi kita SAW ada sahabat yang ketika itu dia sedang mendapati tamu. Ya, dia sedang mendapati tamu. Cek. Ya, jadi di zaman nggak apa, ya di zaman sahabat semuanya. Jadi segar nggak ngantuk Pak. Oh gitu. Ke bawah. Suara saya kecil ya. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat yang dia itu kedatangan seorang tamu. Nah, karena di kondisi yang bertepatan dia sedang harus hadir di majelis ilmu, hingga akhirnya sahabat tadi mengajak kawannya untuk duduk bersama di majelis ilmu, di majelisnya Rasulullah SAW. Hingga akhirnya dalam hadis disebutkan orang yang seperti tadi, dia datang di majelis ilmu, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti yang disampaikan apa. Kata Nabi kita alaihissalam, la yasma'u jalisuhu, yang duduknya itu tidak pernah merugi. Jadi orang yang duduk tidak pernah merugi itu adalah orang yang duduk di majelis ilmu dalam keadaan tidak mengerti, nggak tahu yang disampaikan apa, ya, tahunya cuma nyimak aja gitu. Ya. Nah yang seperti ini tidak merugi. Nah, berbeda, pasti berbeda balasan bagi mereka yang sengaja hadir di majelis ilmu, yang membawa buku dengan niat yang memang ingin belajar seperti itu. Ya pasti mendapatkan keutamaan yang lebih dibanding orang yang tidak duduk, yang tidak mengerti apa-apa, yang bahasanya tidak sengaja duduk karena ikut kawannya, seperti itu kan. Nah itu disebutkan dalam hadis la yasma'u jalisuhu, orang seperti itu tidak pernah merugi duduknya. Kenapa? Kita sepakat ya, yang duduk di majelis ilmu istaghfaru alaihimul malaikah, yang mendapatkan istighfar dari malaikat. Jadi penatnya kita Bapak Ibu duduk di sini
kita mendapatkan ampunan. Di samping kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hal yang bermanfaat, kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ya. Yang kedua. Nah, dalam kehidupan kita harus kenali kita itu hidup di tengah fitnah dan amanah. Di dunia ini kita menghadapi dua hal. Yang pertama adalah fitnah dan juga amanah. Lihat dalam Al-Quran disebutkan, ini di surah Al-Ahzab ayat 72 ya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena akan berat. Jadi awal penciptaan langit dan bumi, ya, kita lihat ternyata Allah awal menitipkan bumi ini kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Bumi, di situ ada gunung-gunung, langit, tetapi mereka makhluk yang tidak bisa memikul akan hal itu. Ya, akhirnya amanat yang Allah titipkan, kebaikan yang ada di muka bumi dan keburukan itu dilimpahkan kepada manusia karena dia memiliki akal. Ya, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Kita penduduk, ya, penduduk muka bumi yang luasnya ya sekian besar. Kita dipegang, diamanahkan oleh Allah. Kita menghadapi dua hal, amanah dan fitnah. Ya, maka ulama menjelaskan ada 3 golongan manusia di muka bumi. Yang pertama adalah golongan yang Allah hinakan, yaitu orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang dia merusak, dia berzina. Kan orang kafir halal baginya ya, berzina, ya, merusak, berlaku riba, curang dalam jual beli. Itu kebiasaan orang-orang kafir yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Golongan yang kedua adalah orang-orang munafik. Golongan orang-orang munafik yang ketika dia itu di hadapan manusia, dia akan mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi dikala dia sendiri dia berdusta. Ya, bahkan dia menjadi dalang di balik permusuhan di antara muslimin. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang mukmin. Nah, ini adalah kita sebelum kita meninggal, kita masih hidup di tengah fitnah yang bisa mengancam kita, bisa membawa kepada kekufuran, bisa jatuh ke dalam golongan orang-orang kafir. Kita masih berkemungkinan untuk jatuh ke dalam golongan orang-orang munafik, dan kita juga berkemungkinan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka ini yang perlu kita kenali agar kita menjadi orang yang berhati-hati dengan kita mengenali bahwasanya, dan anak-anak, ya, dan anak-anak atau saudara atau siapapun perlu kita jelaskan bahwasanya ada di bumi ini hal yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Jadi bukan ditutupi, udah lakukan yang baik-baik aja, kita tidak menjelaskan yang buruk. Nah, itu kesalahan. Ya, maka kita sebagai orang tua, ya, karena anak-anak adalah aset, kan aset terbaik, kita perlu kenalkan mereka hal yang baik dan buruk, hal yang halal dan haram, hal yang benar dan tidak dibenarkan oleh Islam. Itu yang membuat nanti kemudian hari mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ya, dengan tadinya kita memfasilitasi dia belajar. Maka di kalimat yang terakhir, innahu kana zaluman jahula, yang artinya sungguh manusia itu amat zalim dan sangat bodoh. Seakan Allah menegaskan sifat dua ini seringkali atau kadang susah lepas dari diri kita, gitu, umat manusia. Ya kan, betul. Kita itu saya tidak sholat. Ya, kita tidak sholat yang wajib-wajib dulu deh. Sholat, puasa, zakat, haji. Ya, kita tidak melaksanakan sholat sebagai tiang agama. Yang dirugikan siapa? Sendiri. Karena kata hadis di Arba'in Nawawi yang menjelaskan, Allah itu tidak butuh kita sholat, Allah itu tidak butuh kita baca Quran,
sodako, berpuasa, zakat, sampai kita capek-capek ke kemarin ke haji gitu ya. Allah nggak butuh itu semua, tetapi yang butuh itu apa? Diri kita sendiri. Ya. Sampai Allah sebutkan kebesarannya. Kalau misalnya Nabi Adam, keturunannya dari Nabi Adam hingga makhluk yang terakhir yang hidup, manusia terakhir lagi muka bumi, dia beriman kepada Allah. Dia beriman tidak ada yang bermaksiat, maknanya tidak ada yang bermaksiat di muka bumi. Semuanya beriman. Kata Allah SWT, "Mazada min mulki syai'an." Sesungguhnya tidak akan sedikit pun menambah kebesaranku. Bayangin, seluruh umat manusia tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, itu tidak mengganggu kebesaran Allah, tidak menambah sedikit pun kebesaran Allah SWT. Nah, kalau kita balik, Nabi Adam orang pertama sampai orang terakhir itu bermaksiat kepada Allah. Kita tidak menemui satupun orang yang beriman di muka bumi. Maknanya semuanya bermaksiat. Mana posomin mulki syai'an atau mazmum. Sesungguhnya itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran. Subhanallah. Maka dari sini ulama menjelaskan yang membutuhkan yang butuh dengan ibadah, sholat, zakat, dan amal-amal soleh yang lainnya adalah diri kita sendiri. Maka kita insya Allah ketika berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, semua dalam kondisi apapun semua akan kita lepas. Kita itu nanti tidak lagi bergantung, kita tidak lagi mencari perlindungan, malah mencari apa? Alasan. Karena Allah bilang, la hujjata 'alaikumul yaum. Ketika kalian sudah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah, la hujjata 'alaikumul yaum. Tidak ada lagi yang bisa beralasan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Itu kondisinya. Kita akan lari dari saudara kita. Takut apa? Takut dihisab, takut ditagih. Mungkin kita hidup di dunia ini, katakanlah di rumah kita sendiri. Kita punya saudara, ada yang abang, ada adik, ada kakak gitu. Tetapi kita tidak pernah, kita tetap ahli ibadah. Kita misalnya sholat 5 waktu di masjid yang laki-laki, misalnya perempuan jaga sholatnya. Kita tidak pernah, mungkin tidak pernah meninggalkan puasa atau wajib dan amal soleh. Tetapi kita tidak pernah sedikit pun mengingatkan saudara kita. Nah, orang-orang itu nanti akan berdiri di hadapan Allah berhujjah, menuntut, ya Allah, saudaraku ini dia rajin ibadah, tapi tidak pernah mengajak aneh ikut bersama. Subhanallah. Di kondisi itu Allah jelaskan dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi. Ketika kita dihadapi Allah SWT, kita akan dalam kondisi yang tadi, lari dari saudara. Wa ummihi wa abihi. Kita juga lari dari ibu kita dan ayah kita. Yang kita di dunia ini, hakikatnya saudara itu saling menjaga, saling melindungi. Kalau ada yang jahat mungkin kayaknya saudara kita bakal berdiri di hadapan untuk membela. Apalagi orang tua, ibu, ayah, anaknya sakit aja pedulinya luar biasa. Tetapi di hadapan Allah tidak. Ketika kita semua berdiri di hadapan Allah SWT, tidak berlaku lagi sifat-sifat yang tadi. Yang ada malah saling menuntut. Ya kan? Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, teman-teman dan anak-anaknya sendiri. Seperti itu kondisinya. Maka orang yang aman adalah orang yang berlaku mengamalkan ibadah, yang beribadah itu murni karena Allah saja. Ya. Misalnya tadi ibu mengingati anaknya untuk sholat, ya seperti itu. Tujuan adalah menggugurkan kewajiban dia di hadapan Allah sebagai ibu. Kita demi Allah, tak kenal kita tidak akan bisa mengubah saudara menjadi dia dari orang yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Nggak akan bisa. Kata Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Seorang nabi, Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah SWT karena dia bersedih. Dia berdakwah, tujuannya adalah ingin memberikan hidayah. Jadi kondisi Nabi, karena banyak umat yang belum menerima hidayah, akhirnya sedih. Ini gimana nih? Ya umatku banyak yang menolak dakwah, yang bahkan mencela Nabi dan melempari dan semisalnya. Sesungguhnya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbab.
engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada manusia sekalipun dia orang yang kau cintai, ya kan? Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Azza wa Jalla dialah yang memiliki hak itu. Dia bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Maka dengan kita tadi mengingatkan saudara kita bersolat, itu tujuan cuma satu, akhdul asbab, menjadi sebab aja, menjadi sebab datangnya hidayah kepada saudara kita. Jadi kita nggak perlu bersedih kalau ternyata dia belum berubah. Tapi kita terus sampaikan dengan bahasa yang baik dan benar, sehingga nanti hidayah itu datang bisa jadi dari arah yang lain. Tetapi kita sebagai orang tua mungkin gitu, atau sahabat, teman, itu gugur kewajiban kita, ya, gugur kewajiban kita mengingati orang yang terdekat seperti itu. Maka itu sifat yang harus ada di dalam hati seorang yang berdakwah. Karena dakwah itu semua kita ini terikat, ya. Dan dakwah itu ukurannya bukan harus di atas mimbar menjelaskan, bukan. Dakwah itu ya menjelaskan yang hak, itu dakwah. Maka kapan kita berdakwah? Setelah melalui dua fase. Yang pertama adalah al-ilmu. Setelah kita belajar, kata ulama, ilmu ini apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu mengenal Allah, mengenal Nabi kita alaihi wasallam, mengenal agama kita Islam dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis, seperti itu. Itu ilmu. Nah, baru setelah kita berilmu, setelah kita belajar, kata ulama apa? Fase yang kedua, al-amalu bih, beramal dengan apa yang kita pelajari. Baru yang ketiga, baru ad-da'watu ilaih, berdakwah dengan ilmu yang kita pelajari. Yang terakhir adalah keempat, as-sabru al-kajafi, bersabar di atas ejekan, di atas beratnya berdakwah. Mungkin ada orang yang nggak menyukai kita dalam berdakwah, gitu kan? Jadi poinnya tadi, al-ilmu, berilmu, belajar, mengamalkan ilmu, berdakwah dengan ilmu kita. Terakhir adalah bersabar, ya, bersabar dengan berilmu tadi, bersabar dalam dakwah, bersabar dalam beramal, dalam belajar, hingga akhirnya kita termasuk daripada orang yang amanah. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa selamat dari fitnah? Ya, dan termasuk dari orang-orang yang beramanah adalah orang-orang yang disibukkan dengan ilmu. Ya. Dengerin aja. Kita percepat ya. Masuk poin ketiga. Ada kurang lebih 3 poin lagi buat ya. Yang ketiga, disinilah potensi fitrah manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bahwasanya Nabi kita alaihi wasallam menjelaskan manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Kita itu, setiap manusia punya fitrah, Bapak Ibu. Fitrah kita itu selalu membawa kita dalam kepada yang hak. Selama hati itu hidup, maka ketika kita bermaksiat, kata ulama, akan ada rasa gelisah. Ya, selama hati kita itu ada rasa gelisah ketika bermaksiat kepada Allah, berdusta, ghibah, menjelek-jelekkan orang lain, ya, dari lisannya, berdosa dengan lisannya, berdosa dengan mata, tangan, apapun yang menjadi media untuk dalam berdosa. Ketika kita dapati hati itu gelisah, maka tanda, kata Ibnu Qayyim, tanda itu hati masih hidup. Subhanallah. Dengan itu kita hendaknya bersegera bertobat, ya, bersegera bertobat kepada Allah. Ya, selama hati kita itu masih mendapati gelisah ketika bermaksiat, karena itu tanda hati hidup atau orang. Maka betul, fitrah kita sebagai manusia adalah adanya kecenderungan dalam kebaikan. Tidak ada yang ingin menyakiti orang lain. Tidak ada namanya keinginan kita untuk jahat, bahkan berdusta, berbohong seperti itu, tidak ada. Bahkan sekalipun kita berbohong, ya, ra'sul dzunubi al-kadzib. Kalau tadi otaknya ibadah adalah doa, maka ini ada kepalanya daripada dosa,
yaitu adalah bohong. Ya. Ra'sul zunubi al-kadzib. Kepala dari dosa itu adalah bohong. Nah, sampai ketika berbohong sekalipun, kita mendapati hati kita ini ternyata gelisah, tidak tenang, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah SWT. Itu pertanda Allah masih sayang kepada kita, masih dijaga itu keaslian, fitrah kita masih ada seperti itu. Kemudian yang keempat, tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Ini yang saya angkat tadi ya. Manusia memiliki peran sebagai pemimpin di muka bumi. Paling sedikit, paling kecil, siapa yang dia pimpin adalah dirinya. Itu paling kecil, yang dia pimpin adalah dirinya. Kemudian Allah berkata dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang pertama kita bahas, Allah itu percaya. Allah itu percaya kepada kita manusia. Kita ini mampu mengemban amanah, ya, mengemban amanah menjadi orang baik, ya, untuk tidak zalim kepada yang lain dan tidak menzalimi diri sendiri. Maka kategori zalim umumnya, kata ulama, seringnya manusia itu zalim bukan kepada orang, ya. Manusia itu seringnya bukan zalim kepada tetangganya, karib kerabatnya mungkin. Seringnya dia zalim kepada siapa? Diri sendiri. Lebih sering kita itu zalim kepada diri kita sendiri. Mungkin kita kepada orang masih mikir-mikir, tapi kenapa kita terhadap diri kita sendiri nggak mau berpikir gitu? Ya, ketika kita bermaksiat, itu yang kita zalimi siapa? Diri kita. Dosa, Bapak Ibu, itu yang paling penting itu adalah dosa. Itu bisa menghalau banyak hal. Dia menghalau rezeki, menghalau doa. Kalau kita kalau kita berdoa lambat dikabulkan, katakanlah lambat, bukan tidak dikabulkan, lambat dikabulkan. Koreksi yang pertama adalah dosa. Kita punya dosa, itu yang pertama. Kata Nabi kita juga alaihi wasallam mengatakan, fa inni astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku, Nabi Allah, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi apa? Dia bertobat dalam sehari berapa kali? 100 kali. Nabi kita alaihi wasallam, seorang yang masuk, yang dijamin surga atasnya, dia bertobat kepada Allah dalam satu hari berapa? 100 kali. Subhanallah, kita bertobat nggak usah, mungkin lupa atau mungkin nggak bertobat sama sekali. Ya, maka Nabi kita mengajarkan demikian, bertobat. Sesungguhnya taubat itulah yang bisa membukakan banyak jalan. Ya, itulah eksistensi daripada takwa. Dan bertobat itu dari dua dosa. Yang pertama dosa kecil, dan yang satu lagi dosa besar. Cara kita bertobat dari dosa kecil bagaimana? Dengan beramal soleh. Bertobat dari dosa kecil bisa dihilang dengan amal soleh. Contoh seperti kita misalnya qiyamul lail, Allah janjikan atas kita dosa yang diampuni. Dengan kita berpuasa di Ramadan, ya, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ya kan? Allah ampuni dosanya baik yang akan datang atau yang sudah lalu. Itu dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Tetapi dosa besar itu dia dihapuskan dengan taubat yang dikhususkan atas dosa. Seperti misalnya zina, dia harus bertobat kepada Allah dengan menyebutkan, berhadapan dengan Allah menyebutkan, aku berzina, ya Allah ampuni dosaku, dengan sholat taubat dan hal-hal yang dosa-dosa yang lain. Seperti itu yang kategorinya dosa besar. Maka dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal soleh.
dan dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh kecuali kita bertaubat dengan khusus. Ya. Kemudian di sini Allah malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan manusia sebagai perusak? Yaitu sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Ya, yang dikendalikan oleh hawa nafsu, kita yang merusak. Ya, ada juga yang berbuat baik. Ya, makanya golongan yang tiga tadi, ya, kafir, munafik, sama orang yang beriman kepada Allah. Tapi di sini sifat roh yang tidak ada apa namanya, tidak pernah hilang keyakinannya terhadap apa yang dia ciptakan. Sungguh ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah itu maha mulia, Bapak. Ini sebelum saya tutup yang kelima ya. Allah itu maha mulia. Ketika Allah itu memberikan kita apa namanya, nikmat. Sebentar. Allah itu memberikan fadilah. Allah itu selalu disandarkan dengan fadilah, al-fadlu dan adl, ya kan? Wa idza hadahullahu bi fadli. Ketika Allah itu memberikan hidayah kepada manusia, maka bentuk mulianya Allah terhadapnya. Jadi Allah memberikan hidayah kepadanya dengan keutamaan. Wa idza adallahu bi adli. Dan ketika kita manusia secara zahir yang kita tersesat, sesungguhnya Allah sesatkan kita itu dengan bentuk keadilan. Jadi Allah tidak pernah zalim. Allah itu tidak pernah zalim. Ya. Sampai ketika kita memang mati dalam keadaan buruk di mata manusia, itu di mata Allah maha mulia. Katakan gini, dia mencuri, ini orang nggak pernah mencuri, nggak pernah bertobat dari dosa mencuri. Ya, misalnya dia sudah ketahuan, ditangkap, masuk penjara, sudah lepas, mencuri lagi. Ya, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan dia mencuri kecuali mati. Ya, maka Allah matikan dia dalam keadaan mencuri. Yang mungkin kena pukul massa atau asbab yang lainnya. Itu pasti kata ulama bentuk sayangnya Allah, bentuk keadilan Allah atasnya. Karena Allah tahu ini kalau dia hidup terus menerus, dia akan memiliki dosa yang berkelanjutan, bahkan lebih lama hisabnya, hingga akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan seperti itu bentuk keadilan Allah Subhanahu. Maka dari itu Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hamba, selalu diulang dalam setiap ayat. Ya, kemudian terakhir, ya, tujuan hidup dalam Islam yang diangkat di dalam surat Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup yang pertama dalam kategori urusan Islam, yaitu adalah untuk berbuat baik. Karena dengan kita berbuat baik itu kita akan hidup dengan keadaan yang baik juga. Hidup di dunia ini kita dibebani dengan apa? Kita mukallaf dengan ujian yang berbeda-beda. Itu yang kita harus pahami. Allah uji kita manusia dengan dua hal. Yang pertama dengan nikmat. Allah uji kita dengan nikmat. Kemudian Allah uji kita dengan apa? Lawan daripada nikmat. Bisa jadi Allah uji kita dengan musibah, bisa jadi dengan cobaan yang lain-lain. Seringkali manusia lulus di ujian yang kedua, ujian dalam cobaan. Misalnya, ya, dia mendapati anaknya sakit, Allah uji, dia bersabar, dia berdoa kepada Allah, ya, dia berlaku baik ihsan, ya, sehingga akhirnya anaknya sembuh. Tetapi jarang ada orang yang lulus di ujian yang pertama, nikmat. Kadang-kala nikmat itu diukur dari apa? Dari banyaknya harta, ya. Tetapi dia lupa, dia masih memiliki nikmat yang lain, nikmat sehat, ya, nikmat-nikmat yang mungkin tidak ada orang miliki selain dia, seperti itu. Maka
harus lurus.